Maka jadikan doa menjadi sesuatu yang continue, terus menerus, dan bukan hanya menjadi satu rutinitas. Hal berikutnya saudara, Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bertele-tele dalam terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan yang lainnya Bapak Ibu Saudara semuanya itu seperti sebuah pengulangan, repetisi terus menerus seperti itu. Istilahnya hanya menjadi sesuatu yang narasi biasa, menjadi sesuatu yang formalitas saja. Ya, Tuhan terima kasih untuk makanan ini, berkati makanan ini, dalam nama Yesus amin. Makan sudah. Tuhan terima kasih buat pagi hari ini, kemarin aku mimpi indah, puji Tuhan, aku jalan ya Tuhan ya dah. Doa bukan menjadi sesuatu yang benar-benar kita menyampaikan itu dari hati kita yang dalam, dari kesadaran kita, dari benar-benar sesuatu yang kita menyadari apa yang kita omongkan itu benar-benar kita sadar, benar-benar kita mengetahui, benar-benar kita memahami, tidak hanya sekedar latah. Pendoa-pendoa syafaat pun juga sama. Jangan sampai kita berdoa hanya sekedar Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan berkati pemimpin kami dalam nama Yesus. Tanpa ada sebuah kehausan, kecintaan karena kita mencintai bangsa kita. Saudara, beda pastinya saudara. Ketika kita menyadari begitu banyak hal yang kita rindukan untuk Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa ini. Saya percaya doa kita nggak akan menjadi sesuatu yang biasa. Tapi doa kita benar-benar menjadi sesuatu doa yang Tuhan berkati bangsa ini. Benar-benar dengan satu passion yang dalam saudara. Sama halnya kita berdoa untuk keluarga kita. Sama halnya kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan kita. Sama halnya kita berdoa untuk karir kita, untuk segala sesuatu yang kita rindukan. Kalau kita hanya sekedar berdoa, Tuhan berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak dalam nama Yesus, amin. Itu saudara akan menjadi sesuatu yang latah, rutinitas, dan pada akhirnya ya sudah. Tapi beda saudara, setiap pagi ada berapa banyak orang yang bilang, Pak doa sak jam ini ngopo toh Pak, gitu saudara ya. Doa 1 jam itu ngapain toh Pak? Apa enggak capek? Apa enggak ada materinya apa gitu saudara? Ada berapa banyak yang tanya doa 1 jam itu rundown-nya apa gitu saudara ya. Susunannya apa? Saudara saya percaya kalau kita ketemu Tuhan, kalau kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan kau tahu Tuhan suami, kau tahu istriku Tuhan. Kau tahu anak-anakku Tuhan, hari ini Tuhan anakku sedang ujian Tuhan. Tuhan aku cinta anakku Tuhan. Tuhan aku rindu anakku diberkati. Saudara kalau kita sudah ngomong seperti itu sama seperti ibu-ibu kalau ketemu bestinya. Kalau ketemu bestinya saudara saya percaya 1 jam itu seperti 1 menit. Betul ibu-ibu? Betul. Apalagi bapak-bapak kalau sudah ngobrol. Di pos kampling gitu saudara ya, di pengkolan sudah gitu saudara. Kalau enggak disuruh pulang sama istrinya enggak pulang-pulang. Betul bapak-bapak? Betul. Sama saudara ya. Jadi ketika kita ngobrol sama Tuhan, berdoa itu menjadi sebuah komunikasi dan obrolan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita ngobrol saudara, saya percaya waktu itu akan menjadi sesuatu yang sangat singkat. Waktu itu akan menjadi sesuatu ya, loh kok gak kerasa ya? Aduh gak kerasa ya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Doa itu akan menjadi sesuatu yang menggairahkan. Doa itu akan menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan, aku mau ketemu sama Tuhan. Aku mau curhat gitu saudara ya. Curhat sama orang kadang mengecewakan. Curhat sama orang kadang ngomong sama satu orang, yang terima ribuan orang gitu saudara ya. Karena tembok itu kadang berbicara gitu saudara. Ngomong sama orang kadang jadi malah gak sesuai. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang siap mendengarkan segala keluh kesah kita. Yang mendengarkan, yang siap mendengarkan apa yang menjadi isi hati kita. Yang siap 24 jam menolong kita. Maka jangan sampai salah. Jangan sampai keliru, datanglah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka Anda bisa lihat, Daud kenapa begitu kuat menghadapi begitu banyak tantangan. Ketika dia di Gua Adulam, dengan begitu banyak orang-orang bermasalah,
dengan begitu banyak beban yang dia hadapi karena dia dikejar-kejar Saul, saudara. Dia tidak larut dalam situasi keadaan itu. Dia tidak larut dalam masalahnya. Tapi kalau Anda baca Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kitab Mazmur, di mana di Mazmur itu dijelaskan ketika Daud ada di Goa Adulam pada waktu itu, dan di gua itu dia membangun sebuah pujian penyembahan. Dia membangun mazmur pengagungan kepada Tuhan. Dia membangun satu nyanyian ucapan syukur. Dia komunikasi dengan Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, dan Anda bisa lihat, saudara. Daud menjadi pribadi yang tidak kalah dengan keadaan. Daud menjadi pribadi yang tidak kalah dengan situasi. Daud tidak menjadi pribadi yang sebaliknya. Dia menang. Dia terus menang. Dan dia mengalami kemenangan dan pembelaan yang daripada Tuhan. Sama halnya setiap kita, saya percaya, ketika kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan, maka bangunlah doa-doa dalam satu komunikasi, dalam satu percakapan, dalam satu hal yang positif. Dan tentu saja, yang paling penting seperti kemarin, disampaikan saudara, dengan rema firman Tuhan. Dengan rema firman Tuhan. Dengan rema firman Tuhan. Kalau kita terima tahun ini menjadi tahun pelipat gandaan di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7, bagaimana di situ dikatakan bangsa Israel berlipat ganda, bertambah banyak. Maka deklarasikan Bapak Ibu Saudara semuanya. Anda bisa sampaikan di dalam doa-doa Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan, Engkau menyatakan kepada bangsa Israel pelipat gandaan. Berlipat-lipat ganda dalam situasi yang tidak mudah, dalam hidup yang tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka di bangsa Mesir, tapi mereka tetap berlipat ganda. Maka Anda bisa sampaikan itu, deklarasikan itu kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ini terjadi di dalam hidupku. Anda terus perkatakan firman, Anda terus perkatakan firman, Anda terus perkatakan firman. Dan itulah yang memberikan satu kuasa, satu dampak, satu power yang luar biasa. Maka sekali lagi, doa jangan sampai hanya menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah pidato, menjadi sesuatu yang biasa saja. Tetapi berdoalah dengan segenap hati kita, didasari hati kita yang lapar, haus, dan rindu akan Tuhan. Dan itu yang mendatangkan kuasa Tuhan. Dan yang terakhir di situ dikatakan Matius pasal 6 ayat yang ke-8, Matius pasal 6 ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapamu apa saudara? Mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Artinya apa saudara? Ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh dengan iman bahwa kita tahu Allah sudah mengerjakan perkara yang dahsyat. Allah sudah menjawab doaku. Allah sudah bekerja untuk menolong hidupku. Allah sudah bekerja dan menyatakan kehendaknya yang dahsyat di dalam hidupku. Tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa kekhawatiran. Sebaliknya mantap saudara. Ketika berdoa, ketika selesai berdoa, enggak seperti orang kalah dalam nama Yesus, amin. Alah bojoku meneh kaya ngene gitu saudara ya. Aduh tagihannya tambah meneh, lontro meneh, lentruk meneh, enggak semangat lagi. Saudara tidak seperti itu, tapi sebaliknya ketika kita selesai berdoa, kita ketemu dengan Tuhan, amin. Tuhan yang sudah menyelesaikan doaku, yes, sepakat terjadi sesuai dengan imanmu, maka selesai berdoa kita semangat, selesai berdoa kita bersukacita, selesai berdoa kita penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan saya percaya saudara, itu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu yang akan menjadi satu sarana bagi mujizat Tuhan itu dikerjakan. Kemarin ketika di dalam Miracle Net Worship saya sampaikan, bangsa Israel minggu kemarin saudara, minggu kemarin saya sampaikan bahwa bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko, mereka bersorak-sorai untuk tembok Yeriko itu jatuh, hancur, bukan ketika tembok Yeriko itu sudah hancur. Tapi tembok Yeriko itu masih berdiri tegak, masih ada di situ, masih kokoh. Tapi karena mereka menuruti firman Tuhan, bersorak-soraklah, maka mereka bersorak-sorai, maka mereka bermazmur, mereka bersukacita, mereka meneriakkan kemenangan.
Dan disitulah mereka bisa melihat tembok itu hancur. Sama halnya saudara, walaupun saat ini masalahmu masih ada, walaupun mungkin tembok-tembok besar tantangan dalam kehidupanmu masih kokoh berdiri, walaupun mungkin masih hutang piutang yang begitu banyak yang bahkan menggurita gitu saudara. Tapi hari ini engkau bisa katakan, Tuhan, aku mau bersukacita senantiasa. Aku mau tetap percaya, aku mau tetap berharap, aku mau mengandalkan Tuhan. Karena aku percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Aku percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkanku jatuh tergeletak. Maka disitulah akan membangkitkan iman kita. Hidup kita akan penuh dengan semangat, hidup kita akan penuh dengan antusias, dan kita timbul kekuatan yang baru untuk menghadapi segala tantangan yang ada, dan sungguh-sungguh kita mengalami kuasa, mujizat, dan karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, berdoalah dengan cara Tuhan. Bukan cara kita, bukan keinginan kita, dan ambisi pribadi kita. Dan ketika kita berdoa dengan hal itu, maka itu yang akan mendatangkan kuasa, mujizat, dan karya Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita.